Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillah, alhamdulillah wa syukurillah wa ala nikmatillah Sayyidina Muhammad ibn Abdillah wa la hawla wa la quwwata illa billah wa ba'dah. Jamaah salat subuh yang dimuliakan Allah Ta'ala, kembali kita bersyukur kehadirat Allah Ta'ala. Salawat dan salam semoga tetap terlimpah kepada junjungan kita Rasulullah Nabi Agung Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Semoga terlimpah pula kepada keluarga, sahabat dan kepada kita selaku umatnya. Allahumma amin. Marilah kita lanjutkan pembacaan hadis Fadilatus Shadaqah bab anjuran zuhud dan qanaah. Hadis yang berikutnya, a'udzubillahi minasyaitonir rajim. An Khalid bin Ali al-Juhani radhiyallahu anhu qala sami'tu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yaqulu man balaghahu ma'rufun an akhihi min ghairi mas'alatin wala israfin nafsin falyaqbal lahu wala yaruddahu fa inna ma huwa rizqun saqatahu Allah azza wa jalla ilaihi. Rawahu Ahmad wa Ibnu Hibban wa Hakim. Dari Khalid bin Ali al-Juhani radhiyallahu anhu berkata bahwa ia mendengar Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, barang siapa yang diberi sesuatu oleh seseorang tanpa meminta dan mengharap sebelumnya, dia jangan menolak pemberian itu. Pemberian itu merupakan rezeki dari Allah yang telah diberikan kepadanya. Hadis riwayat Ahmad, Ibnu Hibban dan Hakim. Keterangan hadisnya sebagai berikut. Banyak sekali riwayat yang menyatakan bahwa apabila diberi sesuatu hadiah tanpa meminta dan mengharap sebelumnya, sebaiknya hadiah tersebut diterima dengan baik. Karena menolaknya sama halnya dengan mengkufuri nikmat Allah Subhanahu wa taala. Inilah sebabnya kebanyakan para alim ulama terkemuka mau menerima pemberian meskipun hati mereka tidak suka menerimanya. Ibnu Umar radhiyallahu anhu berkata, pada suatu ketika Rasulullah SAW memberi sesuatu kepada saya. Kemudian saya berkata kepada beliau, ya Rasulullah, berikanlah kepada orang lain yang lebih memerlukan saja. Kemudian Rasulullah SAW menjawab, wahai Ibnu Umar, engkau harus menerimanya. Apabila datang harta tanpa diminta atau diharapkan, maka ambillah untuk digunakan atau disedekahkan. Dan apabila harta datang tidak dengan sendirinya, maka janganlah engkau tawajuh kepadanya. Anak Ibnu Umar radhiyallahu anhu, yakni Salim radhiyallahu anhu berkata, karena hadis tersebut ayah saya tidak pernah meminta ataupun mengharapkan pemberian harta dari siapapun. Namun apabila ada orang yang memberikan harta sebagai hadiah dari siapa saja, dia tidak pernah menolaknya. Kisah semacam ini juga terjadi pada Umar radhiyallahu anhu. Pada suatu ketika Rasulullah SAW pernah memberi sesuatu kepada Umar radhiyallahu anhu, namun dia mengembalikan barang tersebut. Kemudian Rasulullah SAW bertanya, mengapa barang ini engkau kembalikan, wahai Umar? Umar radhiyallahu anhu berkata, engkau sendiri yang menasihati saya bahwa yang paling baik adalah tidak mengambil apapun dari siapapun. Mendengar jawaban Umar radhiyallahu anhu tersebut, Rasulullah SAW menerangkan, maksudku adalah hendaknya engkau tidak meminta. Apabila memperoleh sesuatu tanpa meminta, maka pemberian tersebut merupakan rezeki dari Allah Subhanahu wa taala. Sahut Umar radhiyallahu anhu, demi Allah, mulai saat ini saya tidak akan meminta kepada siapapun, dan apabila datang sesuatu tanpa saya harapkan, saya akan menerimanya dengan baik. Demikianlah apa yang kita dengarkan dari sebuah hadis tentang pentingnya kita senantiasa menjaga amanah dan tidak menolak satu pemberian dari orang yang ikhlas memberikan tanpa kita mengharapkan. Dan insya Allah kita berharap pada Allah agar pemberian ini merupakan rezeki dari Allah Ta'ala yang kita bisa gunakan untuk keperluan kita atau kita sedekahkan kembali apabila kita sudah mencukupi keperluan dari harta tersebut. Inilah adab yang dilakukan Rasulullah SAW. Demikian, dan mari kita bersama dengan doa kafaratul majlis. Subhanallah wa bihamdihi asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.